meskipun kita berada di tempat yang berbeda-beda. Malam ini, kita berkumpul untuk sebuah diskusi yang saya rasa sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya untuk yang aktif bergereja, tapi juga untuk siapapun yang pernah bertanya-tanya tentang arah hidupnya. Di luar sana, dunia sedang tidak baik-baik saja. Ada perang, krisis ekonomi, generasi muda yang cemas, dan banyak orang yang kehilangan pegangannya. Dan di tengah semua itu, satu pertanyaan terus muncul dalam benak kita. Apakah harapan dalam Kristus masih relevan di tengah semua ini? Untuk mendiskusikan hal ini, kita memiliki dua tim yang siap beradu argumen. Bukan untuk saling mengalahkan, tapi untuk mencari kebenaran bersama secara jujur. Dalam tim pro, yang percaya harapan dalam Kristus tetap relevan dan sangat dibutuhkan zaman ini, ada Valen dan Ika. Dan dalam tim kontra, yang akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis yang tidak bisa kita hindari, ada William dan Jade. Sebelum masuk ke dalam debat utama, saya akan memberikan 5 pertanyaan ringan kepada kedua belah tim. Pertanyaan yang pertama, apakah harapan dalam Kristus memberikan semangat dan harapan hidup dalam hidup sehari-hari Anda? Nah, untuk pertanyaan ini, saya persilakan kepada JJ dan Ike yang akan menjawab pertanyaan. Baik, menurut saya harapan dalam Kristus sangat memberi semangat di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ketika sedang ada masalah seperti masalah ekonomi, sosial, kesehatan, rasanya memang sulit untuk menjalani hidup. Tapi harapan dalam Kristus ini sebagai kekuatan dan fondasi untuk saya tetap bertahan dan bertindak. Nah, saya sendiri percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tahu apa yang sedang terjadi terhadap umatnya, dan dia selalu tahu apa yang dilakukan umatnya. Tuhan sendiri juga bukan Tuhan yang diam, tetapi dia selalu menyertai kita meskipun kita memiliki masalah. Nah, justru kadang masalah yang kita hadapi ini adalah salah satu cara Tuhan untuk membentuk karakter kita semakin dekat ke karakternya Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan, jadi ketika dalam masalah saya itu tetap bertahan, saya tetap bisa bertahan, tetap bisa bertindak, itu karena adanya harapan dalam Kristus. Harapan dalam Kristus ini motivasi dan kekuatan serta fondasi untuk saya bertahan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mari kita lihat di sisi yang berbeda ya. Kita tahu bahwa pengalaman hidup seseorang itu berbeda-beda. Bagaimana seseorang itu menyelesaikan masalah, bagaimana seseorang itu menjalani kehidupannya sehari-hari. Justru kebanyakan orang itu menganggap bahwa harapan Kristus hanyalah harapan palsu yang tidak dapat dirasakan secara langsung oleh manusia. Sumber semangat hidup dapat berasal dari berbagai faktor, dukungan keluarga, persahabatan, pendidikan, dan lingkungan hidup juga memberikan motivasi dan harapan bagi orang yang bahkan tidak beragama Kristen. Pengalaman setiap individu itu berbeda-beda. Ada yang merasa memang dikuatkan oleh iman Kristus, tapi ada juga yang lebih condong ke arah harapan yang lebih mungkin dari Kristus. Harapan tidak hanya cukup dalam harapan saja, melainkan harus ada tindakan nyata. Ya, seseorang bisa memiliki harapan dalam Kristus, tetapi jika tidak disertai oleh usaha apapun pengambilan keputusan yang baik, maka harapan itu sia-sia. Percuma kita berharap kepada Kristus, toh apapun yang kita lakukan itu berdasarkan kemampuan kita sendiri, berdasarkan pemikiran kita sendiri. Jadi kita merasa bahwa harapan Kristus itu tidak memberikan efek atau dampak apapun bagi kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Jaji dan Nika. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut Anda, apakah manusia zaman sekarang masih butuh harapan? Pertanyaan ini saya persilakan kepada Valen. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Ya, manusia zaman sekarang tetap membutuhkan harapan karena penderitaan dan ketidakpastian masih menjadi bagian dari kehidupan manusia. Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 16 ayat 33 bahwa di dunia ini manusia akan mengalami kesusahan, tetapi tetap diminta untuk menguatkan hati. Hal ini menunjukkan bahwa harapan bukan suatu hal yang dibutuhkan pada zaman Alkitab, melainkan juga pada zaman sekarang ketika manusia menghadapi berbagai kesulitan hidup. Harapan Kristen tidak mengajak seseorang menghindari kenyataan, tetapi memberikan kekuatan untuk tetap bertahan di tengah kenyataan tersebut.
Karena itu, harapan tetap dibutuhkan agar manusia menghadapi kesulitan hidup dengan keteguhan hati sebagaimana yang telah diajarkan oleh Kristus, seperti menyatakan kasih setianya. Terima kasih Valen telah menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Untuk yang ketiga, saat hidup terasa sulit, biasanya kemana seseorang mencari kekuatan? Untuk pertanyaan ini saya persilakan William untuk Menurut menjawab. saya, ketika hidup terasa sulit, seseorang tidak selalu mencari kekuatan kepada Kristus. Karena pada saat ini saja banyak orang memperoleh kekuatan dari keluarga, sahabat, komunitas, pendidikan, pengalaman hidup, atau bantuan profesional seperti konselor dan psikolog. Maka di era modern, sumber kekuatan sangat beragam dan tidak selalu bersifat dari hal-hal yang rohani. Terima kasih William untuk jawaban yang sangat menarik. Untuk pertanyaan yang keempat, apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar kata Kristus dan harapan? Saya persilakan kepada Ika untuk menjawab pertanyaan yang ini. Harapan dalam Kristus adalah keyakinan atau kepercayaan rohani di mana kita memiliki keselamatan atau telah ditebus dari dosa, pemulihan dari dosa, dan akan hidup kekal bersama Allah. Ini semua terjadi karena adanya penebusan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Terima kasih Ika telah menjawab pertanyaan nomor 4. Untuk yang nomor 5, menurut Anda, apakah kehidupan modern sekarang membuat nilai-nilai rohani seperti iman terasa penting bagi generasi kita? Untuk pertanyaan ini, saya persilakan JJ untuk menjawab. Kemajuan ilmu teknologi itu membuat banyak orang lebih mengandalkan logika dan bukti nyata. Sebagian generasi muda lebih mencari jawaban melalui sains, data, dan teknologi daripada melalui keyakinan rohani. Jadi menurut saya bahwa keyakinan rohani itu seperti iman sudah tidak penting lagi di zaman sekarang. Apalagi harapan-harapan seperti itu sudah tidak relevan bagi zaman yang penuh teknologi, yang penuh dengan kecanggihan yang luar biasa, yang kita bisa mencari jawabannya dengan one click. Kita sudah ada teknologi dan bahkan jika kita mencari tahu kenyataannya ada bukti yang terpaparkan sehingga lebih dapat dipercaya daripada kita mempercayai iman sesuatu atau harapan yang jelas-jelas tidak ada buktinya, yang tidak dapat kita lihat oleh mata ataupun kita rasakan gitu. Akses terhadap berbagai pandangan hidup seperti internet itu memungkinkan generasi muda mengenal banyak filosofi, budaya, dan sistem kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga iman tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya sumber makna kehidupan. Namun banyak juga hal-hal yang perlu kita pertanyakan, hal-hal yang butuh buktinya nyata untuk dipercayakan, sehingga iman itu tidak relevan lagi, bahkan harapan tersebut juga tidak relevan karena perlunya bukti nyata. Dan dalam masyarakat juga dalam kehidupan sehari-hari terkhususnya ya, kesuksesan sering dikaitkan dengan pendidikan, pendapatan, dan status sosial, bukan dengan kedalaman kehidupan rohaninya. Dalam kehidupan sehari-hari orang tuh mencari kesuksesan, bukan apa ya sih yang paling mengenal rohani, apa yang paling mengenal Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih JJ telah menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Nah, 5 pertanyaan ringan telah kita jawab semua. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi debat utama. Untuk pertanyaan pertama dalam sesi utama, benarkah kehidupan modern tidak mampu memberikan makna hidup sedalam harapan dalam Kristus? Untuk pertanyaan ini, saya persilakan kembali kepada JJ untuk menjawabnya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya mengenai makna hidup. Oke, jadi makna hidup itu bersifat subjektif. Tidak semua orang mendefinisikan makna hidup melalui agama. Banyak kok orang yang non-Kristen yang menjalani hidup yang bermakna tidak berlandaskan dengan Kristus. Banyak juga agama-agama yang lain yang mereka percayai, tapi kita bisa melihat kalau hidupnya itu lebih bermakna, hidupnya tuh lebih bermanfaat bagi masyarakat. Tidak ada ukuran objektif untuk membandingkan kedalaman makna hidup seseorang. Makna tidak harus berasal dari keyakinan atau religius. Sebagian orang menemukan makna hidupnya itu melalui keluarga, persahabatan, karya, ilmu pengetahuan, seni, atau pengabdian mereka kepada masyarakat. Kehidupan modern menyediakan banyak kesempatan untuk meningkatkan diri. Pendidikan, teknologi, kebebasan untuk memilih memungkinkan seseorang mengejar tujuan yang dianggap bermakna dalam hidupnya. Jadi,
kita bisa tahu bahwa kalau agama itu tidak harus dijadikan sebagai dasar atau ukuran bahwa hidup kita bermakna. Kita tidak bisa membuat ukuran bahwa hidup yang bermakna itu harus dari kita harus baca Alkitab setiap hari baru dinamakan hidup yang bermakna. Justru dunia ini menyediakan banyak cara untuk membuat kita lebih bermakna dalam hidup kita sehari-hari. Kita justru lebih bebas memilih bagaimana tujuan hidup kita, bagaimana cara kita tuh bermanfaat bagi lingkungan. Itulah hidup yang bermakna, bukan berlandaskan dengan agama yang tidak bisa diukur oleh siapapun. Terima kasih. Terima kasih JJ telah menjawab pertanyaan nomor 1. Nomor 2, apakah harapan dalam Kristus benar-benar memberikan kekuatan menghadapi penderitaan atau hanya menjadi pelarian emosional dari realita kehidupan? Pertanyaan yang ini saya persilakan kepada Valen untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Harapan dalam Kristus benar-benar memberi kekuatan menghadapi penderitaan karena Alkitab menunjukkan bahwa harapan tetap dipegang di tengah penderitaan, bukan jauh dari penderitaan. Ayub tetap berkata, "Aku tahu penebusku hidup." Saat kehilangan segalanya, Paulus tetap setia ketika dipenjara dan Yesus sendiri mengalami penderitaan di salib. Semua contoh ini menunjukkan bahwa harapan Kristen tidak membuat seseorang mengabaikan kenyataan hidup yang pahit. Sebaliknya, harapan memberikan kekuatan untuk tetap berdiri dan bertahan ketika penderitaan datang. Karena itu, harapan dalam Kristus bukan pelarian dari realita, melainkan kekuatan untuk menghadapinya. Terima kasih Valen telah menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 3, apakah konsep identitas yang kokoh dalam Kristus masih dapat diterima oleh generasi muda yang hidup dalam budaya kebebasan dan individualisme? Pertanyaan ini saya persilakan kepada William. Jawaban nomor 8 dari tim kontra. Menurut saya, tidak, karena konsep identitas yang kokoh dalam Kristus tidak terlalu relevan bagi generasi muda saat ini. Budaya modern menekankan kebebasan individu untuk menentukan jati diri dan pilihan hidupnya sendiri. Seperti pada 1 Korintus 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan. Bagi generasi muda, ayat ini mengonfirmasi bahwa secara kodrat, manusia memiliki ruang kebebasan yang sangat luas untuk mengeksplorasi pilihan hidupnya, membuat banyak orang menganggap identitas yang didasarkan pada keyakinan agama adalah sesuatu yang membatasi kebebasan mereka dan mengekspresikan diri. Terima kasih, William telah menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 4, apakah penderitaan hidup modern justru membuktikan hidup manusia tetap membutuhkan dimensi rohani seperti harapan dalam Kristus ini? Untuk pertanyaan nomor 4, saya persilakan Iqbal untuk menjawab. Ya, penderitaan manusia di zaman modern itu sangat membutuhkan yang namanya harapan dalam Kristus. Karena penderitaan di zaman sekarang itu bukan hanya tentang material atau logika seperti uang, makanan, dan lain-lain, tetapi juga tentang masalah yang tidak terlihat seperti masalah mental health, overthinking, terus kecemasan, dan lain-lain. Dan karena itu semua, manusia membutuhkan yang namanya fondasi, kekuatan untuk bisa menghadapi masalah-masalah tersebut. Hal itu bisa manusia dapatkan dengan memiliki harapan di dalam Kristus. Nah, harapan di dalam Kristus ini sebagai kekuatan, sebagai fondasi untuk kita bisa bertahan, untuk kita bisa bertindak di dalam masalah-masalah seperti itu. Terima kasih Ika telah menjawab pertanyaan nomor 4. Dan untuk pertanyaan nomor terakhir, di tengah ketidakpastian ekonomi, sosial, dan global saat ini, apakah harapan dalam Kristus masih menjadi sumber pengharapan yang paling kuat dibanding solusi dunia modern? Untuk pertanyaan terakhir ini, saya persilakan kepada William dan juga Valen untuk menjawab pertanyaan. Jawaban nomor 10 dari tim kontra. Menurut saya, di tengah ketidakpastian, banyak orang yang kini beralih ke cara hidup yang sepenuhnya mengandalkan usaha, logika, dan tindakan nyata. Manusia sendiri bukan lagi bersandar pada harapan religius kepada Kristus. Di era modern, cara bertahan hidup yang paling logis adalah dengan aktif mengambil kendali atas hidup sendiri, seperti mengejar pendidikan tinggi, mengelola keuangan secara ketat, dan membangun jaringan sosial. Solusi-solusi praktis ini membuat manusia untuk dapat menyelesaikan masalah secara langsung, karena dampaknya bisa langsung dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, berharap pada hal-hal yang bersifat rohani atau religius seringkali dianggap abstrak dan tidak menyelesaikan masalah secara ini. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab.
Ya, karena harapan di dalam Kristus tidak membuat seseorang pasif, tetapi mendorongnya untuk bertindak dengan berani di tengah keadaan yang sulit. Yeremia membeli ladang saat kotanya sedang dikepung musuh, dan Paulus bekerja lebih keras dalam pelayanannya karena harapannya kepada Tuhan. Contohnya, ketika keadaan ekonomi sedang sulit, harapan Kristen mendorong seorang untuk tetap bekerja, berusaha, dan menjalankan tanggung jawabnya dengan setia. Hal ini sejalan dengan ajaran Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena itu, harapan dalam Kristus tetap menjadi sumber pengharapan yang kuat karena menghasilkan ketekunan, keberanian, dan tindakan nyata. Terima kasih. Kita telah sampai kepada penghujung acara dan telah menyelesaikan sesi diskusi kita. Telah sampailah kita kepada kesimpulannya. Harapan Kristen bukanlah pelarian dari realita maupun alasan untuk kita menjadi pasif, melainkan kekuatan untuk bertahan dan bertindak di tengah penderitaan yang paling berat sekalipun. Yesus sendiri tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah, melainkan memberikan perintah untuk kuat karena ia telah mengalahkan dunia. Sementara para tokoh Alkitab seperti Paulus, Ayub, dan Yeremia membuktikan bahwa iman justru membuat mereka menghadapi tragedi dengan jujur dan berani, bukan malah lari. Diamnya Tuhan di kayu salib yang dialami Yesus sendiri menunjukkan bahwa keheningan Allah bukanlah ketidakhadirannya. Dan kebangkitan membuktikan bahwa kematian bukanlah akhir. Dengan demikian, kepasifan yang ditemukan pada sebagian orang Kristen bukanlah buah dari harapan, melainkan akibat dari fatalisme budaya, teologi kemakmuran yang keliru, atau ketakutan akan penderitaan. Sebaliknya, orang yang benar-benar berharap pada Tuhan justru bertindak paling berani dan bertanggung jawab, karena ia percaya bahwa Allah akan berkarya melalui tangannya. Sekian dari sesi diskusi kita pada malam hari ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan dapat memberikan dampak yang baik bagi semua pendengar